Bolehkah kita berambisi untuk menjadi pemimpin seperti ambisinya Umar bin Abdul Aziz? Siapa bilang? Yang selalu berdoa agar dijadikan pemimpin? Hah? Are you sure? Kata siapa? Lu mau nyalek nih. Huh? Benarkah jika ada yang menyebut Umar bin Abdul Aziz adalah Khulafaur Rasyidin yang kelima? Ya akhi, jangan berambisi untuk jadi pemimpin. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Inna la nu'ti hadzal amra man sa'ala." Kita tidak memberikan perkara ini kepada orang yang memintanya. Tuh. Ya, Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abu Dzar," kepada Abu Dzar, "Abu Dzar." Kalian baca riwayat Abu Dzar pengorbanan dan tingginya keimanannya. Ketika Abu Dzar meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lima la tasta'miluni?" Kenapa kau tak menggunakan aku ya ini menjadi gubernur atau qadhi di daerah di antara daerah-daerah kaum muslimin? Rasul berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, innaha amanah." Sesungguhnya perkara itu adalah amanah yang besar. Innaka dha'if. Sesungguhnya engkau adalah orang yang sangat lemah. Abu Dzar dikata lemah. Apalagi Abu Dzar dikata lemah nih. Innaka dha'if wa innaha la amanah. Sesungguhnya engkau orang yang lemah. Dan sesungguhnya hal tersebut adalah amanah yang sangat besar. Innaha rijzun wa innaha yaumal qiyamah wa nadama. Sesungguhnya itu pada hari kiamat nanti akan menjadi penyesalan. Abu Dzar dikata begini. Maka masih yang mau jadi nyalek. Oke? Maka hindari. Siapa yang yakin bahwa kita akan mampu menanggung amanah besar itu? Yang aneh tahu Umar bin Abdul Aziz malah ketika dia diberikan, dia minta dari awal, minta apa? Awas, jangan pilih aneh ya. Tuh, begitu kepada khalifah yang sebelumnya, khalifah sebelumnya ini pamannya, dia udah nangkap, oh bangsa naikin aneh nih. Sebelumnya dia adalah gubernur di Madinah, belum jadi penguasa pusat. Oh bangsa mau naikin aneh nih. Kalau misalnya siapa sebelumnya? Walid ya, Walid, lupa nah. Pokoknya dia pesan, jangan aneh. Kata khalifah, siapa yang mau milih? Gitu. Udah gitu ada Raja bin Hayawah. Ini penasehat khalifah yang ada. Raja ini dia. Siapa menurutmu? Kita berikan kepada yang paling bertakwa kepada Allah. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ya udah dibikinin wasiat untuk Umar bin Abdul Aziz. Cuma nggak dibilangin sama siapa-siapa. Umar udah bilang, jangan aneh. Taunya pas wafatlah khalifah, dikumpulkan manusia di masjid dan kemudian dibacakanlah surat wasiat ini khalifah oleh Raja bin Hayawah rahimahullah. Ternyata ditunjuk oleh khalifah yang telah meninggal sebagai penggantinya adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar itu. Nanti kenapa nanya gini mau ngapain? Hah? Nyalek gitu ya. Benarkah jika ada yang menyebut Umar bin Abdul Aziz adalah Khulafaur Rasyidin yang kelima? Enggak begitu, ungkapan aja. Karena mengagungkan kewaraan, ketakwaan dan keilmuan yang ada pada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Rajul, seorang yang sangat terkenal dengan mewah, perlente dan lain-lain. Dia pakai baju yang harganya 50 dinar, dia bilang, aduh, dinar nih. Dinar. Apa? Dia bilang, masih kasar. Ya, tapi emang amanah, kerjanya bagus dan gila ilmu, luar biasa. Sering kali menuntut ilmu. Dan ketika dia kena jadi khalifah, ya Allah, berubah 180 derajat hidupnya. Langsung dia pakai baju yang 5 harganya. Dinar bukan, dirham lagi. Dia bilang ini masih terlalu halus. Begitu luar biasa bertakwanya dia dan benar-benar memperhatikan maslahat kaumnya. Bahkan ada riwayat yang ajib. Dikarenakan luar biasa kesejahteraan yang terjadi di negeri kaum muslimin, dikarenakan khilafah yang diberkahi dan kaum muslimin yang bertakwa, ya muncul pemimpin demikian, berarti rakyatnya emang bagus. Allah Maha Adil. Disebarkan oleh dia, diperintahkan di puncak-puncak bukit di musim dingin, kan bersalju nih, Syam bersalju kan, Syam nih bersalju, daerah bersalju kalau musim dingin. Kalau musim dingin bersalju kan biji-biji sama daunnya rontok, ya kan? Dia perintahkan sebarkan biji-biji gandum di puncak-puncak bukit. Kalau musim dingin selalu begitu. Kenapa demikian wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin? Dia berkata agar jangan ada yang berkata bahwa negeri burung-burung di negeri kaum muslimin mati kelaparan di musim dingin. Burung loh dia pikirin. Umar bin Abdul Aziz. Jangan sampai ada orang yang bilang
burung-burung di negeri kaum muslimin mati kelaparan di musim dingin. Begitu zuhud luar biasa. Suatu hari istrinya lagi ditamuin. Nah ya, ini ada tamu-tamu, orang-orang kerajaan juga tamu gitu. Lagi duduk ngobrol ini. Oke? Di pelataran atau di taman dan lain-lain. Kemudian ada seseorang lagi nimba di sumur situ. Nimba di sumur. Ya, ini pekerja yang menimba di sumur dengan pakaian pekerja dan lagi nimba. Tapi ini orang ngeliatnya begini. Ngeliatnya tajam. Berani. Ini orang kerajaan juga nih wanita. Siapa ini? Berani bener ngelihatnya matanya kayak gitu. Biasa mereka yang dihormati dan lain-lain. Siapa? Siapa tuh orang? Kok berani-beraninya dia ngelihat mata kita begitu sambil siapa tuh pekerja yang lagi nimba sumur? Kata nih istrinya Ibnu Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, innahu zawji, itu dia suamiku. Begitu nah bro. Oke? Nah saking luar biasa bertakwanya, zuhudnya, amanahnya nih. Bahkan ada lagi cerita. Seseorang datang kepadanya di malam hari. Oke? Ada perlu apa ya? Ana mau ngobrol sama ente. Ya Zen. Ngobrol. Mau ngomong apa? Masalah pribadi atau masalah negara? Enggak, masalah pribadi aja. Oh ya khair bentar. Dimatiin lampu lilin ditiup. Iya, kenapa? Kenapa dimatiin lampunya? Itu minyak negara. Itu minyaknya punya negara. Sampai demikian dikisahkan tentang Umar bin Abdul Aziz. Cuman karena saking straightnya, sementara masa nggak semua itu sebaik itu. Nggak tahan mereka kepada Umar bin Abdul Aziz. Bahkan keluarga dalam kerajaan nggak tahan dengan straightnya Umar bin Abdul Aziz. Oke? Kaumnya kualitasnya menurun. Ini pemimpin terlalu baik untuk kaum yang kualitasnya menurun. Diapain akhirnya? Diracunin. Diturunin, terlalu adil untuk kaum yang mulai notabene Cuma 4 tahun kuasanya mungkin, kalau nggak salah Anda lupa 4 tahunan. Tapi nggak ada pengangguran dan kemudian sampai zaman Umar bin Abdul Aziz terjadi salah satu tanda di antara tanda-tanda besar kiamat. Di mana Rasul menggambarkan pada dekat hari kiamat nanti sebuah tanda-tandanya adalah kemakmuran yang merata. Sehingga seseorang bingung mau zakat ke siapa? Mau sodako siapa? Nggak ada yang butuh. Tuh. Ulama bilang itu terjadi zaman Umar bin Abdul Aziz. Sampai orang keder mau zakat mau sodako kemana? Tuh. Terlalu straight untuk rakyat yang akhirnya satu hari istrinya membawakan kue, makanan yang enak. Yang ini dia pengen suaminya makan enak, makan bagus, makan mewah sekali-kali. Makanan begitu. Dari mana ini? Dari dikasih orang ini itu. Enggak, kembalikan. Begitu. Karena apa? Khawatir gratifikasi dan lain-lain. Bahasa kita sekarang ya. Kemudian dia melihat istrinya begitu sedih dan menangis. Kesian kan? Ya udah sini. Dipotong sedikit. Nah, ini sisanya bagikan sama karyawan, sama pembantu budak-budak. Oke? Ternyata nih kue diracuni. Tuh. Coba dari awal jangan pakai hati. Nggak boleh kita natelau-lau, nggak boleh kita berandai-andai. Qadarullah wa masya'al. Jadi hati-hati kalau istri ente bawain kue, hati-hati. Loh, ke situ ya? Ke situ.